بالإسلام وأرسل إلينا نبيه محمدا أفضل الأنام وفصل أحكام الصلاة والصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى لربه وصام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا ما دامت الليالي والأيام. أما بعد. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Ukhuwah Islamiyah di Haji Ahmad Solehan dan juga hadirin jamaah sholat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Ukhuwah Islamiyah dalam keadaan berpuasa dan melaksanakan jamaah sholat zuhur dengan iman dan takwa kepadanya. Biar salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan Al-Quran kepada beliau, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah wajib, puasa juga memiliki hikmah besar dalam pembentukan karakter pada setiap individu. Tentunya dampak dari puasa tersebut juga berpengaruh pada peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam puasa tersebut juga ada nilai keseimbangan sosial yang bisa kita tingkatkan. Dalam kajian tafsir tematik kali ini, kita akan sedikit banyak membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang puasa Ramadan, tentunya memberikan pemahaman tentang mendalam bagaimana hukum, hikmah serta dampak spiritual dari ibadah puasa Ramadan. Sebelum kita jauh membahas tentang puasa Ramadan, alangkah baiknya kita mengetahui kenapa kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Berdasarkan ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman, "kutiba 'alaikumus syiyam," diwajibkan kepada kamu as-syiyam, berpuasa, "kama kutiba 'alal ladzina min qablikum," seperti halnya yang telah kami wajibkan kepada orang-orang umat-umat sebelum kami, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Dalam ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah seruan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata ya ayyuhalladzina amanu akan menyusul perintah yang diturunkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam, berarti perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Habis itu ada perintah fajtanibu, sesungguhnya khamr wal maisir judi wal ansab wal azlam dan turunannya rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan, maka jauhilah. Nah, itu berarti tiap ada ya ayyuhalladzina amanu, ada perintah dari Allah, entah itu perintah untuk melakukan atau meninggalkan. Nah, kemudian tafsir dan makna ayat di sini berarti kewajiban puasa bagi umat Islam. Di sini ayat ini menegaskan bahwa puasa bukan hanya diperintahkan pada umat Islam, dan juga ternyata dulu sebelum umat Nabi Muhammad pun sudah ada syariat berpuasa. Seperti halnya puasa Ayyamul Bid, itu adalah puasa yang sudah biasa dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi penanggalan tertua itu sebenarnya Islam. Sebelum Hijriah pun itu sudah ada hitungan bulan. Oh, kalau Nabi Adam lihat, wah ini bentar lagi nih 13 nih, udah puasa. 13, 14, 15. Nabi Nuh melakukan puasa juga. Kapan? Nabi Nuh itu adalah nabi yang mendapatkan, salah satu nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yang berdakwah selama 950 tahun. Bahkan karena dakwahnya itu udah mandek, bahkan ini udah nggak bisa lagi nih Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Rabbi inni da'awtu qaumi, wahai Tuhanku, aku telah menyeru kaumku lailan wa nahara, siang dan malam selama 950 tahun. Betapa sabarnya kesabaran Nabi Nuh. Meskipun pada akhirnya tetap berdoa seperti itu. Falam yazidhum du'ai illa firara, dan keimanan mereka nggak nambah sedikit pun. Jadi udah cucunya yang dia dakwahi, yang beliau dakwahi, udah lahir itu masih sama aja gitu. Nah, akhirnya meminta, dan Nabi Nuh dan pengikutnya berpuasa ketika kapal Bahtera itu sedang ke atas. Kemudian Nabi Daud. Nah, biasa kita juga mungkin menjumpai teman kita atau diri kita akan melakukan puasa Daud, yaitu puasa sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini juga puasa yang telah dilakukan oleh Nabi Daud. Ini menunjukkan orang dahulu pun, umat terdahulu pun juga melaksanakan puasa. Nah, bahkan Nabi Isa pun juga melaksanakan puasa. Nabi Musa pun juga melaksanakan puasa. Sebelum Nabi Musa mendapatkan wahyu, Nabi Musa berpuasa selama 40 hari. Nah, tujuan utamanya apa puasa itu? Jadi puasa itu menjadikan kita, membentuk ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Puasa itu mengharamkan yang sebenarnya halal dari Allah untuk Allah. Jadi sebenarnya minuman yang kita miliki, makanan yang kita miliki, ini halal kita makan, tapi kita mengharamkan itu ketika melaksanakan puasa karena Allah, tentunya yang disyariatkan oleh Allah cara-caranya. Sehingga wajar kalau Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam, sesungguhnya amalan Bani Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalha, akan dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan hingga 700 kebaikan.
Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu li, untukku, wa ana ajzi bih, dan hanya akulah yang akan membalasnya. Aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian di sini dalam puasa itu ada kesadaran dari kita yang sedang kita bina. Kita mulai belajar bersabar untuk tidak makan, minum, bahkan menahan amarah, ketika sebenarnya bisa membalas kelakuan yang tidak kezaliman dengan ucapan atau perbuatan. Kita menghindari itu dengan berkata, sesungguhnya aku puasa, aku lagi puasa nih. Emang disuruh Nabi seperti itu. Itu menunjukkan kita hendaknya berpikir jernih sebelum melakukan sesuatu. Dan ini mendukung untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi biasanya puasa ini cenderung untuk lebih baik tidak ngapa-ngapain, meskipun sebenarnya beramal sholih itu lebih utama. Kemudian berpuasa merupakan ibadah yang tidak terlihat. Kita bisa melihat ibadah sholat, bisa melihat ibadah sedekah, haji, tapi tidak dengan ibadah puasa. Di antara sekian banyak orang, kita tidak bisa menandai, oh ini puasa, ini tidak, ini puasa, ini tidak. Karena emang puasa itu ibadah meninggalkan makan dan minum. Berbeda dengan ibadah sholat. Sholat itu melaksanakan sholat dari takbiratul ihram hingga salam. Kalau sedekah, ada yang disedekahkan, ada yang orang menerima sedekah. Haji, perlu naik pesawat dulu, gitu kan? Naik galon, jalan kaki, bahkan ada yang katanya jalan kaki sampai ke Mekah, gitu. Ada tujuannya, ada tawafnya, ada sa'inya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan puasa. Puasa ini adalah meninggalkan makanan yang sebenarnya halal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di sini menjelaskan bahwa kita saat ini sedang berada di bulan mulia, karena di bulan inilah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke sama'id dunya, di langit dunia. Luar biasa ya Al-Qur'an. Al-Qur'an turun di bulannya jadi mulia. Kemudian di sini di dalam Al-Qur'an itu ada fihi hudal linnas. Dalam Al-Qur'an ada petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk bisa kembali lagi kepada kesurgaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad pernah ngasih kisi-kisi. Kullu ummati, sesungguhnya seluruh umatku, yadkhulunal jannah, pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa taat padaku masuk surga. Wa man aswani, barang siapa yang enggak taat padaku, faqad aba, maka dialah yang enggak mau kembali kepada surga. Kemudian di dalam ayat ini juga ada keringanan bagi orang yang tidak bagi orang yang sakit atau melakukan perjalanan untuk meninggalkan, untuk mengganti puasa di hari yang lain. Ini menunjukkan bahwa untuk melaksanakan perintah Allah itu tidak ada yang namanya alasan. Misalkan sholat nggak bisa berdiri, diperbolehkan untuk duduk. Nggak bisa duduk, boleh rebahan. Nggak bisa rebahan juga, ya udah pakai isyarat aja, mentoknya di sholat diri.
Ini menunjukkan bahwa sholat itu perintahnya. Bagaimana kita menyadari bahwa kita adalah hambanya Allah, bukti kita adalah hambanya Allah yang menjalankan perintah Allah. Kemudian ada lagi yang namanya keringan-keringan dalam ibadah yang lain seperti haji misalkan. Haji itu hanya untuk yang mampu saja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Kemudian hikmah dan manfaat puasa menurut Al-Quran. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Dengan puasa akan membentuk kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan kita bisa mengendalikan hawa nafsu baik dalam hal makanan, minuman, amarah maupun perbuatan buruk lainnya. Dengan begitu seorang dapat meningkatkan kesadaran spiritualnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menguatkan kesabaran. Nah, ini bulan kesabaran adalah bulan Ramadan. Kita dilatih bersabar di bulan ini. Selama sebulan ini kita menghindari yang namanya makan, minum, ngopi di siang hari. Di sini kenapa dikatakan sabar? Ya tadi itu kita menahan itu, bersabar. Ada waktunya yang halal nanti waktu berbuka. Sehingga wajar ketika Allah mengatakan puasa itu balasannya langsung dari Allah, karena emang balasan orang sabar itu tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Oh, sabar saya ada batasnya. Oh, berarti tidak sabar. Kemudian puasa dan pembentukan karakter muslim. Di sini bagaimana ketika kita berpuasa bisa menjaga kesadaran kita untuk senantiasa menjaga lisan dan perilaku. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran sosial dan solidaritas. Dengan berpuasa kita merasakan, oh begini rasanya tidak makan meskipun bisa makan. Begini rasanya lapar. Sehingga kita bisa mengajarkan kepada anak kita, kenapa sih kita harus merasakan itu? Melatih empati kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita terhadap orang lain yang kurang beruntung. Kemudian beberapa riset juga menunjukkan bahwa puasa itu menjaga bahkan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nah, dan terakhir bahwa puasa itu nanti di dalam di akhirat kelak ada ketika ada pintu khusus di surga yang namanya pintu Ar-Rayyan. Di situ adalah pintu yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang ahli berpuasa. Baik, ini kesimpulan pada pertemuan kali ini. Bulan Ramadan merupakan bulan penempaan bagi kaum muslimin untuk meningkatkan kualitas diri, kesadaran diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan tujuan dari puasa tersebut, yaitu supaya kita semua semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, tetapi juga melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga akhlak. Demikian kurang lebihnya, marilah kita bersama-sama melaksanakan puasa ini, mengajak keluarga kita bersama-sama selamat dari api neraka, dan juga mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menghadap Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum